Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yattaqilu ala afwihi wa rahmatihi illa ar-rajun wa la yahzaru su'a ghadabihi wa satwatihi illa al-khaifun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mustadrijul usati min haitsu la ya'lamun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi yasiru tahta liwa'ihi an-nabiyyuna wal mursalun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina humul a'immatul mahdiyun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Riyadil Abidin yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berkumpul di ruangan masjid yang kita cintai, Masjid Riyadil Abidin, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan juga kita mengharap semoga terus Allah bukakan pikiran dan hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas syairi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada sesuatu yang paling mahal yang kita miliki sampai sekarang. Kalau harta, tahta, jabatan, istri, anak, memang kita cintai mereka. Tapi ada yang lebih kita cintai lagi. Itulah agama yang kita anut. Itulah agama Islam. Agama yang Allah redhoi. Disebut di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, yaitu agama Islam. Hadirin, agama Islam ini bukan agama yang hanya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saja, tapi agama Islam adalah agama para rasul, agama para nabi-nabi. Tidak ada satu agama yang Allah turunkan ke muka bumi melalui rasul-rasulnya kecuali agama Islam. Nabi Adam beragama Islam, Nabi Nuh beragama Islam, Nabi Ibrahim beragama Islam, sampai Nabi Musa dan Nabi Isa juga beragama Islam. Hanya saja Islam yang ada pada mereka memang beda sedikit dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada garis besarnya semuanya sama, karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama-agama yang sekarang kita dengar itu saudara-saudara bukan dari Allah. Itu bikinan manusia. Maka dari itu agama Islam yang kita anut ini merupakan agama yang betul-betul Allah redhoi. Kalau kita cari selain agama Islam, maka kita sendiri yang akan rugi. Maka disebutlah di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima, dan nanti di hari kiamat dia menjadi orang yang paling rugi. Saudara, agama Islam yang kita anut ini adalah sesuatu yang paling mahal. Maka dari itu kita rawat, kita jaga, kita beri pupuk sampai akhir hayat kita tetap beragama Islam. Jangan bergeser, apalagi nyebrang ke agama lain. Ini sangat dan sangat merugikan. Saudara, ada bukti-bukti yang konkret di dalam Al-Quran, ya, bahwa para nabi-nabi dahulu itu beragama Islam.
Bahkan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai wafat kecuali beragama Islam. Sebagai contoh ini, ya. Nabi Ibrahim yang merupakan bapak para nabi. Cucunya Nabi Yakub yang merupakan cikal bakal keturunan Bani Israel. Keduanya sebelum meninggal berpesan kepada anak-anaknya. Mereka berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu wafat kecuali beragama Islam. Ini diabadikan di dalam suratul Baqarah ayat 132. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, ya baniya innallaha astofa lakumuddin. Wahai anak-anakku, Allah telah memilihkan buat kamu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu wafat kecuali beragama Islam. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berpesan demikian. Janganlah kamu wahai anak-anakku meninggal kecuali beragama Islam. Berarti mereka saudara-saudara beragama Islam. Itu ciri-ciri agama Islam adalah agama yang mengesahkan Tuhan. Enggak pernah itu agama Islam menyekutukan Tuhan, tidak pernah sama sekali. Kemudian ciri-ciri agama Islam itu sesuai dengan namanya, aslama yuslimu, muslimun. Ini artinya saudara-saudara, aslama yuslimu itu artinya berserah diri. Jadi orang Islam itu orang yang berserah diri. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak neko-neko, enggak macam-macam. Itu ciri-ciri agama Islam. Kalau agama yang menyekutukan Tuhan, itu sama sekali bukan agama dari Allah. Itu agama buatan manusia. Maka ini harus kita camkan agar kita sayang dengan agama Islam. Harus kita bawa mati sesuai dengan pesan Nabi Ibrahim, pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya bahwa Allah telah memilihkan agama yang telah diredoinya. Itulah agama Islam. Contoh yang konkret yang lain, yaitu yang diabadikan dalam surah Yusuf ayat 151. Di dalam ayat tersebut Allah ceritakan bagaimana perihal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau adalah penolongku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima, wafatkanlah saya dalam keadaan muslim. Kata-kata tawaffani muslima, ini Nabi Yusuf yang ngomong, diabadikan dalam Al-Quran. Wafatkanlah saya dalam keadaan muslim. Berarti Nabi Yusuf beragama Islam. Dan mereka meminta semuanya supaya wafat tetap beragama Islam. Apalagi kita ini bukan Nabi. Kita orang biasa, saudara-saudara. Banyak dosa. Maka di samping kita berusaha beribadah, di samping kita berusaha meninggalkan larangan, juga kita sering memohon agar nanti ketika kita wafat tetap beragama Islam, husnul khotimah. Ini sering kita lantunkan, sering kita ucapkan. Gak boleh kalah dengan para nabi-nabi. Kalau nabi-nabi yang begitu mulia masih memohon kepada Allah supaya wafat dalam keadaan Islam, apalagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada lagi ini bukti yang konkret, yaitu kisah para tukang sihir Fir'aun. Dulu waktu Fir'aun menentang Nabi Musa, Fir'aun memanggil dari seluruh penjuru kota Mesir supaya ada tukang-tukang sihir yang pandai agar bisa berhadapan dengan mukjizat Nabi Musa. Maka tukang-tukang sihir dikumpulkan dan berhadapan di suatu tempat. Maka tukang-tukang sihir melemparkan tongkatnya, melemparkan tambangnya dan menjadi ular. Nabi Musa pun yang punya mukjizat, tongkatnya berubah menjadi ular. Akhirnya ular-ular tukang sihir semuanya dimakan oleh ular dari tongkat Nabi Musa. Kemudian tukang sihir menyadari bahwa Nabi Musa bukan tukang sihir sebagaimana yang dituduhkan oleh Fir'aun.
Nabi Musa adalah seorang utusan Allah yang membawa agama Islam, agama Allah. Kemudian saudara-saudara, tukang sihir masuk agama Islam. Fir'aun tidak menerima. Maka Fir'aun menyiksa tukang-tukang sihir. Tukang sihir tetap bertahan. Setelah satu kali beragama Islam, seterusnya beragama Islam. Nah, ini digambarkan di dalam Al-Quran. Mereka, tukang sihir yang sudah masuk agama Islam, memohon kepada Allah supaya tabah menghadapi cobaan dan ujian, menghadapi Fir'aun, dan supaya tetap beragama Islam. Itu disebutkan, mereka berkata, Rabbana afriq alaina sabra. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran, ketabahan menghadapi siksa Fir'aun. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Coba saudara-saudara, tukang sihir Fir'aun yang membelot dan masuk agama Islam, mereka meminta kepada Allah supaya meninggal dalam keadaan beragama Islam. Berarti Nabi Musa yang sebagai utusan Allah yang ikutan tukang-tukang sihir yang sudah beragama Islam, berarti Nabi Musa juga beragama Islam. Walaupun kitabnya beda, namanya Taurat. Taurat yang sekarang sudah dirubah oleh pendeta-pendeta. Nggak ada Taurat yang asli. Yang ada Quran yang asli. Yang semenjak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada berubah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sedemikian rupa. Banyak umat Islam yang menghafal Al-Quran. Banyak kitab-kitab Al-Quran tertulis dan dimiliki. Bila mana ada salah sedikit, keburu ketahuan. Begitulah hebatnya Allah menjaga Al-Quran. Jadi saudara-saudara, agama Islam, agama yang paling mahal yang kita miliki. Bukan harta, bukan kemewahan, bukan jabatan, bukan rumah. Maka tetaplah kita beragama Islam. Bahwa mati ini agama Islam. Sering-sering mengucap, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Yang artinya, Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar kami meninggal husnul khatimah, yaitu beragama Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di masa Nabi Muhammad SAW, mereka itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kampung halaman mereka, tempat kelahiran mereka, mereka tinggalkan. Lahan mereka, mereka tinggalkan. Tempat perniagaan mereka, mereka tinggalkan. Menuju hijrah ke Madinah. Yang dibawa apa? Hanya agama Islam. Jadi agama Islam dipertahankan betul-betul. Walaupun harta lenyap, walaupun apapun lenyap, tapi agama Islam tidak boleh lenyap. Harus ada di dada kita sampai akhir hayat. Maka dari itu pupuklah saudara-saudara agama Islam. Kalau Anda ingin meninggal husnul khatimah, gampang caranya. Dari sekarang jadilah orang baik. Kalau kemarin-kemarin kita banyak dosa, jangan putus asa. Kita bertobat, kembali ke jalan Allah. Insya Allah, Allah tidak kecewakan. Kalau dari sekarang kita jadi orang baik, insya Allah wafatnya pun dalam keadaan baik, dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan apa yang kita mohon dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.